Millikan's-Oldrup eksperimen. Jadi eksperimen ini digunakan untuk menghitung muatan listrik per elektron dan masanya dari setetes minyak. Awalnya itu terdapat 2 piring logam yang dialiri listrik dan yang atas itu terdapat lubang kecil di tengahnya. Terus minyak tersebut disemprotkan jatuh ke piring logam yang pertama dan disaring gitu melalui lubang kecil tersebut. Ketika tetesan minyak jatuh, sinar X-ray itu ditembakkan dan elektron di molekul udara akan terdorong ke tetesan minyak itu. Jadi dengan mengobservasi kecepatan jatuh tetesan minyaknya itu sebelum dan sesudah ia mengalirkan listrik ke piring logam, dia dapat menghitung muatan listrik per elektron dan masanya. Terus yang kedua itu ada karbon 12 standar for the atomic mass scale. Jadi karbon 12 itu sebagai dasar untuk standar unit massa atom. 1 unit massa atom adalah 1/12 karbon 12, begitu juga sebaliknya. Figur 3.6. Nah, figur 3.6 ini menunjukkan tabel periodik. Tabel periodik itu ada apa aja? Menunjukkan atomic number, atomic mass. Itu 1 dan 1.007 ini massa atomnya. Terus yang ini kita ada alkaline earth metals. Ini dia kalau misalkan per kolomnya itu disebut golongan dan per barisnya itu disebut periode. Unsur-unsurnya itu semua diurutkan berdasarkan nomor atom. Ini ada halogen dan noble gas. Nah, ini ada lantanida sama actinida. Nah, ini kalau lantanida actinidanya itu dimasukkan ke dalam periodic tabelnya jadi semuanya kayak gini. 3.8 itu tabel periodik itu juga mempermudah kita mengenal jenis unsur metal, non-metal, dan metaloid. Metal itu metal, non-metal, metaloid itu apa kita akan bahas di bawah nanti. Tapi di periodic table kita bisa lihat kalau metal itu yang di kiri kecuali H, non-metal itu yang di kanan, dan metaloid itu adalah perbatasan di tengah-tengahnya gitu. Nah, itu bisa kita lihat di tabel periode juga jenis-jenisnya gitu. Nah, untuk yang 3.9, ya ini logam. Logam itu memiliki sifat kilologam, lunak, mudah menghantarkan panas dan listrik. Nah, merkuri ini unik. Kenapa unik? Karena dalam temperatur ruangan dia itu masih berbentuk cair, sedangkan logam-logam lainnya itu dia berbentuk padat. Nah, malleability of gold ini menceritakan tentang seberapa murninya itu emas sehingga dijadikan sebagai dekorasi dan lain-lain. Nah, ini non-metal. Non-metal tuh sangat bertolak belakang dengan logam ya. Dia non-metal itu bervariasi sifatnya itu dan bermacam-macam. Nah, mereka itu tidak bisa mengantarkan listrik dan panas. Itu aja intinya. Terus metaloid. Metaloid itu dia pertengahan antara logam dan non-logam. Dia itu fisik dan kimiawinya itu seperti non-logam, tetapi dia dapat secara kecil dapat menghantarkan listrik sehingga disebut sebagai semikonduktor gitu. Digunakan dalam perangkat elektronik biasanya ya, metaloid ini. 3.15. Nah, 3.15 ini menunjukkan reaksi kimia antara unsur sodium dan klorin membentuk senyawa ion sodium klorida. Nah, 3.15 ini menjelaskan bahwa dalam senyawa ion itu atomnya itu akan saling menarik satu sama lain karena adanya elektrostatis antara muatan lawan jenis negatif dan positif. Dapat kita bisa lihat ya di sini. Terus jadinya itu sodium, klorin jadinya dicampur jadi sodium klorida dan ini hasil eksperimennya gitu, berbentuk seperti ada keluar gas gitu. Selanjutnya tabel 3.3. Nah, tabel 3.3 ini menunjukkan cara untuk mengenal nilai ion khusus untuk unsur 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Jadi cara mengenalnya kayak gimana? 1A sampai 3A itu pasti plus. 4A sampai 7A itu umumnya itu minus. Nilai minus itu berdasarkan jauhnya dari golongan 8A, yaitu golongan paling stabil karena dia stabil gitu ya. Kayak unsur unsur tetap di itu tuh dia 8A itu pasti stabil. Nilai plusnya itu berdasarkan golongannya untuk 1A, 2A, 3A. Seperti itu.
Nah, cation of transition and post-transition metal. Jadi di tengah-tengah ini kita dapat menyebutnya sebagai logam peralihan. Logam peralihan itu cara menentukan kationnya itu gimana? Nah, caranya itu berbeda dengan logam lain karena dia itu satu unsurnya itu bisa memiliki dua nilai ion berbeda. Contohnya itu Fe2+ dan Fe3+. Karena itu juga dia memengaruhi cara tata penamaannya juga. Sehingga transition metal ini ya kita tidak bisa sembarangan menentukan nilai ionnya gitu ya. Nah, 3.20. Nah, 3.20, what are the names of Li2CO3, KMNO4, FeOH3, Li2 itu lithium, CO3-nya itu karbonat. Jadi lithium karbonat, KMNO4 itu potasium permanganat atau kalium permanganat ya, sama aja. Terus FeOH3, OH itu ya pasti hidroksida, Fe itu besi, tapi karena dia OH3, ini besinya harus besi 3, FeOH3 jadinya besi 3 hidroksida. 3.21 itu ada formula untuk potasium klorat. Formula untuk potasium klorat itu potasium itu kalium ya, kalium K. Klorat itu ClO3. Jadi K plus ClO3 minus, jadi K ClO3. Nah, begitu juga dengan sodium, sodium Na, hipoklorit itu ClO, jadi NaClO, dan nikel 2 fosfat itu Ni3PO42. Seperti itu. Naming hidrat ini penamaan biasa, tetapi ada hidratnya, itu H2O ya. Jadi gimana cara menamakannya itu ya seperti biasa, tetapi ditambahkan dengan prefiks-prefiks di depannya. Contohnya itu kalau misalkan ini 5H2O, ini pentahidrat. Nah, penta itu dapatnya dari mana? Dari ini, mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Dari 1 sampai 10 gitu. Seperti itu. Terus 3.22. 3.22. Nah, ini formula for octane. Octane oktana. Octane oktana jadi dia H2N plus 2. Jadinya C8H18. Nah, cara dia struktur format yang kondensnya itu seperti apa? Jadi CH3, CH26 ditutup lagi dengan CH3. Seperti yang di sini ya. Is the condensed structural formula format. Seperti itu. Yang 3.23 itu ya seperti sama aja. Decane itu C10H22, CH3, CH28, CH3. Yang 3.24, nah ini dia ada all-nya. All-nya itu berarti kan alkohol, all itu pakai OH. Jadi kita bisa menuliskannya itu sebagai C3H7OH, itu sebagai formulanya, dan kondens struktural formulanya itu kita bisa sebut kalau propanol itu ya C3H7OH, CH3, CH22OH propanol. Terus kalau misalkan yang butanol itu C4H9OH, CH3CH23OH. 3.25 itu name the following compounds using Greek prefix when needed. Itu yang A itu PCl3 fosfor triklorida, yang B-nya sulfur dioksida, terus C-nya itu diklorin hektaoksida, D-nya itu hidrogen sulfida. 3.26 A-nya itu arsenik pentaklorid, itu AS ya, AsCl5. Sulfur heksaklorid ya, heksa ya, berarti SCl6. Disulfur diklorid, jadi S2Cl2, hidrogen telurid itu dia H2Te. Nah, ini 3.21. 3.21 ini flowchart, cara kita berpikir untuk menentukan penamaan molekular dan senyawa ionik. Nah, yang pertama itu apakah senyawanya itu memiliki logam? Kalau iya, itu adalah ionik. Kalau enggak, apakah senyawanya itu memiliki amonium? Kalau ada amonium, itu dia ionik.
Kalau enggak, dia molekuler. Nah, balik lagi ke atas ini. Kalau dia ionik, apakah besinya itu bisa membentuk lebih dari satu ion positif? Kalau bisanya itu dia pakai stock system to identify the charge on the metal ion. Kalau enggak, ya pakai English name of the metal. Terus, does the anion, anionnya apakah anionnya consist of satu elemen aja? Nah, kalau misalkan enggak, dia anionnya itu seperti poliatomi. Kalau iya, dia anionnya itu tambah id di belakangnya. Kalau ionik, nah nanti kalau yang ionik dari NH4 ini juga berakhirnya itu di sini seperti jadi kalau molekular, senyawa molekular apakah elemen salah satunya itu adalah hidrogen? Kalau enggak dia pakai D3 dan lain-lain. Kalau iya itu kalau cuma contain karbon dan hidrogen aja berarti dia organik. Kalau misalkan enggak, apakah dia cuma pakai N tambah H aja? N sama H aja berarti dia NH3, amonia. Terus kalau enggak, namakan senyawa tersebut dengan hidrogen pakai id gitu belakangnya.